identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologi, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok penanda pribadi, misalkan mewujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri. Misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin pengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga Indonesia. Nasional berarti bersifat kebangsaan, meliputi suatu bangsa dalam konteks kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia dan berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembela bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembela yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, berbelakangan, dan tidak terpuji. Baik, saya akan melanjutkan materi subpokok bahasan pada bagian C, yaitu menggali sumber historis. Sumber historis identitas nasional Indonesia terbentuk dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Proses ini melibatkan perjuangan melawan penjajah, kesadaran persatuan yang tumbuh sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Nilai perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan menjadi fondasi utama jati diri bangsa. Dan ada juga langkah-langkah menggali sumber historis. Yang pertama, identifikasi sumber, cari sumber-sumber historis yang relevan dengan topik identitas nasional Indonesia. Dan yang kedua, analisis sumber historis untuk memahami konteks dan makna. Dan yang ketiga, yang terakhir, interpretasi sumber historis untuk memahami identitas nasional Indonesia. Dan ada juga tujuan menggali sumber historis. Yang pertama, memahami sejarah Indonesia dan perkembangan identitas nasional. Dan yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang menjadi dasar identitas nasional Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun identitas Indonesia yang kuat dan positif. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu menggali sumber sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Yaitu yang pertama, sumber sosiologis. Keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama membentuk karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Identitas nasional tumbuh dari interaksi sosial dalam keberagaman, yang kemudian dirangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumber politik, identitas nasional dilembagakan melalui simbol-simbol negara. Yang pertama adalah bendera Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Indonesia. Semua simbol ini menjadi penegas eksistensi Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Politik identitas nasional menekankan persatuan, kesetaraan, dan kedaulatan bangsa dalam kehidupan bernegara. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional.
Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dari bangsa lain, berupa nilai-nilai, adat istiadat, bahasa, budaya, simbol negara, dan pandangan hidup yang menjadi diri bangsa. Identitas nasional Indonesia mencakup Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, budaya daerah, dan adat istiadat yang beragam. Ada beberapa tantangan dari identitas nasional, yaitu yang pertama globalisasi, masuknya budaya asing dapat mengikis budaya lokal dan nilai Pancasila. Yang kedua ada teknologi dan media sosial. Informasi cepat menyebar bisa memperkuat identitas tapi juga melemahkan nasionalisme jika tidak difilter. Yang ketiga ada krisis moral dan nasionalisme, berkurangnya penghayatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya teladan dari tokoh masyarakat dan elit politik. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu pengaruh ekonomi dan politik global. Ketergantungan terhadap negara lain menantang kemandirian bangsa. Adapun upaya untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, revitalisasi Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sosial, memperkuat karakter bangsa melalui budaya, bahasa, dan sejarah nasional, mengoptimalkan peran media untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesadaran multikultural dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir mendorong kemandirian bangsa di bidang politik, ekonomi, dan iptek. Itulah materi dari saya, sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan subpokok bahasan bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malah suka berbohong, dan sebagainya. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan keinginan atau tujuan, namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis atau rohania seperti kebutuhannya akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Selanjutnya kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas parin paremnon habet imperium. Artinya negara berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya.